Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik soleh yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Arusan berharap adik-adik soleh yang ada di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam program Anak Soleh bersama dengan Kak Ruslan, yang tentunya Kak Ruslan senantiasa ditemani sama kakak yang paling ganteng. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Ya, Kak Habib. Siapa teman-teman di rumah? Kak Habib. Berikan salam ayo sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak Kak Habib ya. Ya. Yang di rumah jangan lupa disapa. Oke. Halo yang di rumah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Ya robbal Rabbal alamin. Alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio saat ini, kembali lagi kita akan belajar hal-hal yang unik berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan banyak hal yang tentunya Kak Ruslan akan ajarkan semuanya. Tapi Kak Ruslan berharap khususnya yang ada di rumah jangan pernah berhenti sampai selesai acara ini ya. Tentunya menarik. Nah, sebagaimana biasa agar pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya setiap aktivitas harus dimulai dengan membaca doa. Kak Ruslan berharap ada salah satu di antara kalian yang akan memimpin doa belajar hari ini. Siapalah ya yang paling kecil? Siapa yang paling kecil di sini? Siapa yang paling kecil? Angkat tangan. Ah, iya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf apa? Huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Cara pengucapannya seperti apa? Banyak orang yang tahu mengaji, tapi tidak tahu atau tidak pas cara pengucapan setiap huruf dalam Al-Quran. Sehingga ada orang yang mengajinya lancar, tapi bacaannya
fasih, tidak pas. Kenapa? Karena belum menguasai yang namanya makharijul huruf. Kita sudah pelajari beberapa huruf. Sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan 3 huruf yang hampir sama dalam Quran, cara pengucapannya. Ada 3. Yang pertama akan masuk hurufnya, ada huruf da. Ini huruf apa? Da. Da. Bagaimana cara mengucapkannya? Ujung lidah menyentuh antara gusi dan gigi. Da. 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 Coba sebut. Da. 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 Nah, bukan da. Kalau da itu berarti di langit-langit. Ini lidahnya tidak sampai di langit-langit. Antara gigi dan gusi atas. Da. 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 Nah, da. 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 Kemudian kalau kasrahnya di. 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 Dadi. Da. Bedakan bunyinya dadi. Tidak sama kan? Da-di. Kalau da berarti lidah itu menyentuh langit-langit. Ini tidak. Huruf da itu menyentuh gigi atas, kemudian antara gusi dan gigi atas. Kemudian yang ketiga ada du. Sifat dari huruf da ini ada kalkala namanya. Karena kalkala berarti harus pantulkan. Untuk huruf da, pantulan itu condongnya ke bunyinya e. Jadi ade. Ade. Ide. Kemudian yang ketiga ada apa? Ud. Ude. Ude. Ud. Nah, bukan ude. Ide. Ade. Tidak gitu. Ade. Ya, karena pantulan kan langsung menyentuh antara gigi atas dengan gusi. Ade. Ad. Ade. Ide. Ide. Ude. Ud. Ade, ide, ude. Ada ide ude. Ya, ade, ide, ude. Ada ide ude. Kalau di contoh ayat, qul huwallahu ahad. Tidak boleh dibaca qul huwallahu ahad. Ada kan yang begitu kan? Yang kita dengar orang mengaji. Nah, ini keliru. Kenapa jadi o? Karena memang tidak pas cara pengucapannya. Da, di, du. Kemudian karena dia punya sifat kalkala, ada dipantulkan, maka cara bacanya harus dipantulkan. Khusus huruf da, dia pantulannya condongnya ke bunyi e. Ade, ide, ude. Ade, ide, ude. Kalau dia bertasdid, jadi ada, bukan ada, bukan ada. 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 Nah, iddi. Iddi. Yang terakhir ada apa? Ya, 6. Uddu. Ada, iddi, uddu. Coba sama-sama. Ada, iddi, uddu. Ada ide udu. Dari atas sama-sama dengan yang di rumah ya. Dadidu. Dadidu. Bukan dadidu, bukan dadidu. Dadidu. Di mana lidah? Di antara gusi dan gigi atas. Da. 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 Dadidu. 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 Ah, bunyinya ini tidak pas. Coba siapa yang ini? Bilang da. Da. Kuatkan suaranya. Da. Ah, pas. Ada, ide, ude. Ada, ide, ude. Ah, luar biasa. Coba. Laki-laki. Dadidu. Ah, kalau da berarti salah. Berarti lidahnya itu menyentuh langit-langit. Da, bukan. Antara gigi atas, gusi dan gigi atas. Da. Da. Ah, ulang. Dadidu. Pintar. Ada, ide, ude. Ada, ide, ude. Ya, ada, iddi, uddu.
adda, iddi, uddu. Nah, yang berikutnya ada huruf, ini masih yang sama sifatnya, kalkala. Ada huruf namanya to. To, ti, pu. To, ti, pu. Jadi posisi lidah masih sama. Po, ti, pu. Po, ti, pu. Po, ti, tu. Coba satu kali, sama-sama 3. Potitu. Yang di rumah, potitu, potitu. Jadi ada gelembungan sini kan? Po, To. po, To. bukan to. Kalau to itu t, huruf ta yang di o kan. Jadi to. Nah, bukan to, To. 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 Dia full di mulutnya to. Nah, karena sifatnya sama dengan huruf da, sifatnya adalah kalkala, dipantulkan. Maka tatkala dia sukun sama dengan huruf dal harus dipantulkan. Atto, atto, itu. Kemudian ada utto. Kalau huruf dal dia condongnya ke e, kalau huruf to condongnya ke terkesan o. Karena memang dia bentuk dari huruf isti'la. Jadi yang terkesan bunyi o, po. Maka dia tatkala dia sukun dikalkalahkan, bunyinya condongnya ke terkesan huruf o. Ato. Tidak boleh dibaca ate. Ute. Tidak. Dia ke o. Ato. Pantulkan. Ato. Atto. Itu. Itto. Utto. Utto. Ato. Atto. Itu. Utu. Hati-hati. Bacanya harus hati-hati. Begitu yang di rumah jangan lupa ya. Kalau dia bertasdid berarti ato. Ato. Kemudian itui. Kemudian utu. Ya, utu. Ato, itui, utu. Ato, iti, utu. Ato, iti, utu. Coba sama-sama. Ato, iti, utu. Sama-sama yang di rumah ya, mengikuti. Ulang dari huruf to-nya. Ta, eto, ti, tu. To, ti, tu. Potitu. Ato, iti, ato, ito, uto. Atto. Ito. Utto. Nah, ato, iti, utu. Atto. Iti. Uttu. Ato, iti, utu. Atto. Iti. Uttu. Oke, itu yang hampir sama. Yang ketiga yang hampir sama dengan ini, cara mengucapkannya, makharijul hurufnya yang hampir sama, itu adalah huruf ta. Ta. Ti. Tu. Ta, bedanya dengan ini, sifatnya yang berbeda. Makharijul hurufnya sama, sifatnya huruf ta namanya hamas. Hamas itu artinya ada mengeluarkan udara, ada di sisi to. At. Ta. Ta. Sama dengan penyebutan da. Ta, da. Ta, da. Di mana posisi lidah? Ta. Nah, di antara gusi dan gigi. Jadi ta. Sehingga dia kalau sukun, baru itu ketahuan dia hamasnya. Ada keluar angin. At. At. Tidak boleh kuat. At. Tidak. At. 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 It. It. Ut. Ada desisan. Itu namanya hamas. Ya. At. It. Kemudian ut. Kalau bertasdid jadi atta, iti, ut, ya uttu. Ta ada hamasnya. Tatitu. Tatitu. Ya ta, bukan ta. Kalau ta berarti di langit-langit itu lidahnya.
Ta itu di langit-langit. Ta, Ta. ti, Ti. tu, Tu. at, At. at, At. at, At. it, It. it, It. it, It. ut, atta, Atta. itti, Itti. uttu, atta, itti, uttu. Atta. Itti. Ut. Kita baca sama-sama dari atas sampai yang di bawah. Yang di rumah mengikuti ya, adik-adik soleh yang ada di rumah, tolong diperhatikan bisa mengikuti dengan kami yang ada di sini. Dadidu, Dadidu. ada ide ude, Ada ide uda. ada idi udu. Ada idi udu. Masuk ke huruf to. Totitu, Totitu. totitu, atto iti utu, Atau iti utu. atto iti utu. Atau iti utu. Masuk huruf ta. Tatitu. Tatitu. Harus ada desisan tatkala dia sukun ya. Karena ini hamasnya at, At. it, It. it, It. ut, Ut. at, it, ut, At. It. Ut. at, it, ut. At. It. Ut. Ya, kemudian kalau bertasydid atta. Atta. Tetap ada desisannya itu keluar. Atta, Atta. iti, Iti. utu. Utu. Atta, iti, utu. Atta. Iti. Utu. Contoh kalimat kalau disukun ya apa? Tabat. Nah, tabat yada. Tidak boleh dibaca tabat. Ada desisan yang kuat, itu tidak. Ini jadi salah. Karena dia menjadi dua wajah bacaan antara sa dengan huruf Ta. ta. Ini tidak diperbolehkan. Dia hanya cukup didesiskan saja, hanya dirasa saja. At, tabat, tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Oke? Siapa yang bisa maju di depan membaca? Ayo, siapa yang mau maju di depan? Jangan malu-malu maju di depan. Siapa yang suka maju, baca dengan karuslan, harus maju di depan. Siapa? Ayo. Yang maju di depan, yang mau coba. Kak Habib, siapa kira-kira? Yang ini paling ujung. Ya, paling ujung. Ayo. Ayo. Mau baca yang mana di antara tiga ini? Yang mana? Yang dianggap paling mudah atau paling susah? Oh, di atas. Oke, huruf da. Ya. Huruf Da. nah, da. Baca. Dadidu. Terus Ad id ud. harus jelas pantulannya. Ade, ide, ude. Ad id ud. Ya. Terus Ada id. Ada idi udu. ya, bertasydid ini ya, bukan kalkala. Ada, idi, udu. Ulang. Ada idi udu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Berikutnya, siapa? Yang perempuan. Yang perempuan? Mana? Oke, Naswa. Maju. Dipakai ininya. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Oke. Baca kuat. Ta. 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 Bukan ta. 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 Nah, lidahnya di mana posisinya? Di mana posisi lidah? Ya, gusi dan gigi atas. Ta. Ta. Ah, ta. Ta. Ah, oke, baca. Ta. Tatitu. Ya, terus. At. Jangan pantulkan. At. 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 Ayah, at. At.
Ada desisan sedikit sekali. Ats, keluar anginnya. Ats. Ats. Ya. Terus? It. Ya. Ats. Ut. Ut. Ya. Terus terakhir? Ats. Atta. Atta. Terus? Iti. Masya Allah. Attu. Uttu. Uttu. Pintar, Masya Allah. Siapa lagi? Satu yang maju depan. Oh ya, semuanya sudah bisa kan? Bisa? Mudah kan? Gampang kan? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar 3 huruf. Ada huruf da, huruf ta, dengan huruf terakhir huruf to. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan di rumah ya. Khususnya yang ada di sini. Kemudian adik-adik soleh yang ada di rumah. Jangan lupa kuncinya adalah sering diulang, diulang, dan diulang. Setelah ini kita akan belajar yang lain lagi ya. Tapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Adik-adik soleh yang di rumah masih setia dengan Kak Ruslan kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi kita telah belajar huruf hijaiyah. Sekarang kita akan belajar tentang doa harian. Tidak semua doa harian yang akan kita pelajari, Kak Ruslan pilih saja satu, yakni doa atau zikir berkaitan dengan pagi hari. Siapa di antara adik-adik soleh yang setiap pagi rajin baca zikir pagi? Ayo siapa? Oh di sini belum dibaca zikirnya pagi-pagi atau belum hafal? Adik-adik soleh di rumah sering ini kan? Hafal zikir setelah sholat subuh? Sudah kan? Hafal? Belum hafal? Belum hafal juga. Setelah sholat subuh, masuk pagi, kita dianjurkan untuk berzikir pagi atau zikir setelah sholat subuhnya. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Zikir pagi. Semuanya sudah hafal yang ada di sini? Belum? Oh sudah? Ternyata Kak Habib sudah hafal? Belum. Kalah dia dengan adik-adik soleh yang ada di sini. Coba Kak Ruslan mau dengar kita baca semuanya dan teman-teman soleh yang ada di rumah bisa mengikuti. Seandainya belum hafal nanti diikuti saja yang ada di sini. Bagaimana posisi berdoa? Tangan diangkat, ya. Kemudian kita berdoa. Zikir pagi. A'udzu billah. Allahumma bika asbahna amsayna wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya, ini zikir pagi yang paling pendek. Nah, untuk meyakinkan Kak Ruslan kalau kalian sudah hafal, Kak Ruslan mau tunjuk satu-satu. Betul tidak sudah dihafal ini? Siapa ya? Selain mau dari yang perempuan. Ini. Namanya siapa? Alula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma bika amsayna Asbahna. asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Masya Allah, sudah hafal. Coba yang laki-laki Kak Ruslan mau artinya apa? Siapa yang ini? Coba ini. Artikan tadi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya? Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami berada di waktu pagi. Serta dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi seluruh makhluk. Masya Allah, sudah pada pintar. Siapa lagi yang perempuannya? Siapa ya? Ah, yang paling kecil. Coba. Doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bika asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Masya Allah, luar biasa. Coba yang laki-laki artikan. Ini siapa? Hanya. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami berada di waktu pagi. Serta dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Masya Allah, luar biasa. Ini dianjurkan setiap pagi harus berzikir dengan doa yang ini ya. Coba kita sama-sama, adik-adik soleh yang ada di rumah mengikuti supaya bisa dihafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa zikir pada waktu pagi. Insya Allah semuanya sudah hafal ya, khususnya adik-adik soleh yang ada di rumahnya. Sekarang Kak Ruslan akan mengajarkan satu hal lagi. Apa itu? Berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Pernah tidak mendengar orang bertanya dengan menggunakan bahasa Arab? Pernah? Bagaimana, Humairah? Kalau orang bertanya? Ya? Tidak tahu. Ada yang di rumah yang tahu? Belum tahu? Kalau begitu Kak Ruslan tunjukkan ya. Ada di saat mau bertemu dengan orang, misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minimalkan itu bahasa Arab juga. Kak Ruslan jalan di pinggir jalan, ketemu dengan Kak Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah bahasa Arab selesai. Itulah bahasa Arabnya. Kan yang penting berbahasa Arab. Nah, Kak Ruslan akan tunjukkan yang pendek atau mudah untuk dipahami tatkala kita mau bertanya berkaitan dengan kata benda. Tahu kata benda? Ya, seperti pulpen, meja, pensil, apalagi kursi, buku, itu namanya kata benda. Tetapi di saat kita mau bertanya, kita tahu dulu pertanyaan atau kata yang akan ditanyakan. Kak Ruslan sebelum masuk pada pertanyaan, Kak Ruslan tulis dulu kata-kata bendanya. Oke, kita akan praktek ya. Kitabun. Kursiyun. Kemudian ada yang ini qalamun. Oke, tiga ini saja. Kitabun apa? Buku. Kursiyun? Kursi. Qalamun? Pulpen. Pulpen. Nah, kita akan bertanya tapi menggunakan kalimat ini atau kata benda ini. Ada kitabun,
kursiyun, ada qalamun. Bagaimana? Rumusnya satu. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan kata tunjuk hadza dan hadhihi. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Nah, kita tinggal menambahkan satu huruf sebelum hadza. Apa itu? Kata a. Ahadza. Misalnya ahadza, kita tambahin ini ya, kata ini. Kitabun. Nah, pertanyaan kan ini. Ada a, menggunakan a sekarang. Ahadza kitabun. Berarti ditunjukkan mana kitabnya. Ya, seperti ini contoh kan. Ahadza kitabun. Kan, apakah ini sebuah buku? Ahadza kitabun, apakah ini buku? Naam. Jawabannya ada dua. Kak Habib ada dua jawabannya. Teman-teman soleh yang ada di rumah ada dua jawaban. Karena ini ingin meyakinkan bahwa apakah betul-betul buku, maka kita harus jawabannya dua. Kalau sesuai kita menggunakan kata naam. Naam hadza. Nah, Masya Allah. Naam hadza kitabun. Kak Ruslan bertanya. Ahadza kitabun? Naam. Hadza kitabun. Jadi sebelum menjawab, teman-teman saleh yang ada di rumah, sebelum menjawab dipastikan yang ditanyakan ini. Sesuai kan? Kalau sesuai berarti jawabannya naam. Ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Ahadza kitabun? Hadza kitabun. Coba adik-adik saleh di rumah. Ahadza kitabun? Jawabannya naam hadza kitabun. Nah, ini yang pertama. Kalau yang kedua, kalau pertanyaan itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan, maka jawabannya bukan naam, tapi menggunakan kata la. Bukan. Hadza. Kolam. Misalnya hadza qalamun. Nah, la hadza qalamun. Karusan tanya, ahadza kitabun? La. La hadza. Kolamun. Masya Allah. Ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Ahadza kursiyun? La. Hadza. Kitabun. Masya Allah, sudah pada pintar. Coba Kak Habib. Ahadza kitabun? La. Hadza kursiyun. Ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Masya Allah, luar biasa. Sudah pintar Kak Habib. Ternyata, oh iya Kak Ruslan juga lupa. Ternyata Kak Habib juga orang Arab. Dari Arab. Masya Allah, lancar. Nah, sekarang untuk memastikan apakah sudah paham atau tidak, Kak Ruslan mau kalian saling bertanya. Oke? Ada kalimat yang ada di sini. Ada kitabun, kursiyun dengan qalamun. Apa namanya? Laki-laki sama perempuan. Fahim sama Alula. Alula yang bertanya. Kemudian ini yang menjawab. Ayo Alula, ini sudah ada Karusan kasih contoh. Ya, sudah ada dicontohkan. Nah, tinggal mempraktekkan. Ayo. Duduk saja tidak apa-apa. Atau berdiri juga. Ya. Tanya ke Fahim ini. Pakai ahadza. Ahadza kitabun? Jawabannya? Masya Allah, luar biasa. Coba siapa lagi? Nah, ini siapa namanya? Najwa. Najwa dengan Aska. Coba bertanya. Aska yang bertanya, Najwa yang menjawab. Ahadza qalamun? Jawabannya apa? La hadza kita. Masya Allah, begitu. Sekarang Humaira belum dapat.
Humaira dengan Kak Ruslan. Oke? Ya. Ahadha qalamun? La hadha. La haza kursiyun. Ya, Masya Allah. Ahadha qalamun? Jawabannya na'am hadha Kolamun. na'am hadha qalamun. Masya Allah. Itu singkatnya di saat kita mau bertanya kata benda kepada teman kita menggunakan kata ya, ahadha kitabun. Kalau sesuai jawabannya na'am hadha kitabun. Kalau tidak sesuai la hadha qalamun dan seterusnya. Mudah kan belajar dengan Kak Ruslan bahasa Arab hari ini? Alhamdulillah, mudah diterima kan adik-adik saleh yang ada di rumah? Jangan lupa dipraktekan. Nah, setelah ini Kak Ruslan akan bercerita tentang hal yang lain lagi. Tetapi sebelum melanjutkan, maka kita jedah dulu ya. Anak saleh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Adik-adik soleh yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat, luar biasa. Adik-adik soleh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang Kak Ruslan sampaikan tadi, Kak Ruslan akan menceritakan tentang suatu kisah yang cukup menarik yang terjadi di zaman dahulu kala. Dahulu kala itu ada orang yang semangat dalam belajar. Semangat sekali beliau kalau mau belajar. Tetapi semua pelajaran dia sudah pelajari berkaitan dengan keduniaan, dia merasa hidupnya terasa hampa. Ada yang kurang, tidak nikmat hidupnya dia merasa. Sehingga dia memutuskan, saya ingin mencari seorang guru yang akan mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan dia cari. Ilmu keduniaan dia sudah kuasai, ilmu keduniaan dia kuasai, semua bentuk-bentuk keahlian dia sudah kuasai. Tapi dia merasa saya ini tidak merasa nyaman. Sehingga dia memutuskan, saya akan berusaha mencari guru yang dimana guru itu mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dia mencari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dia mengembara di padang pasir dalam keadaan sendiri. Dalam kesendiriannya dia cari tempat supaya ingin mendapatkan guru yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan dia dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak mendapatkan. Sehingga dia ketemu dengan seseorang, kemudian dia menyampaikan, kamu ini sebenarnya mau cari apa? Dia sampaikan, saya ingin mencari seorang guru yang dimana guru itu akan mampu mendekatkan diri saya kepada Allah. Orang ini bilang, kalau di tempat ini kamu tidak akan dapat guru yang begitu. Terus di mana? Dia sampaikan, saya tahu ada di satu tempat yang sangat sunyi. Dia hidup dalam keadaan kesendirian, tetapi dia punya banyak teman. Pergilah ke tempat itu dan belajarlah ke dia tentang ilmu berkaitan dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dia ke tempat yang disampaikan oleh orang ini, bahwa kalau ketemu dengan si fulan, engkau akan bisa belajar tentang kedekatan dengan Tuhan. Dia cari, berjalanlah dia menuju padang pasir, ya. Padang pasir kan tidak ada rumah-rumah.
jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dia ketemu di tempat yang atau alamat yang disebutkan oleh orang yang dia ketemu tadi. Sesampainya di sana, dia sampaikan, dia cari tempat dan nama yang disebutkan. Apakah kalian mengenal si fulan yang katanya orang ini dekat dengan Tuhan? Mereka sampaikan, oh ya, pergilah engkau ke satu rumah yang ada di sudut desa ini. Pergilah kau ke tempat itu. Orang ini yang ingin mencari ilmu supaya dia dekat dengan Allah, dia pergi ke tempat itu. Di rumah itu dia pergi. Sesampainya di sana dia kaget. Ternyata orang yang disampaikan ini orangnya pelaku maksiat. Sehingga dia ketuk rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikiranya gurunya ini, yang dianggap guru ini, dikiranya orang yang datang itu temannya yang ingin melakukan kemaksiatan dalam bentuk minuman. Dia sering minuman keras, bukan es batu, tapi minuman keras yang dimana orang mabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di dalam? Di luar siapa? Nah, ini yang calon gurunya bilang, oh saya Abdullah, nama saya Abdullah. Oh kalau begitu ayo masuk. Orang ini mengira bahwa orang yang datang itu adalah teman untuk diajak minuman-minuman keras. Ternyata tidak. Sampainya pas dibuka pintu rumahnya, kaget ini orang yang ingin berilmu berkaitan dengan kedekatan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget melihat keadaan dalam rumah, berserakan di mana-mana ada botol-botol minuman keras. Sehingga dia menangis kuat. Menangis dengan terseduh-seduh, menangis. Dan orang ini tanya, Anda ini sebenarnya mau apa datang ke saya? Dia tanya sama pemuda ini kan. Pemuda ini bilang apa? Saya ini mau belajar ya Tuan Guru. Saya ingin belajar berkaitan dengan kedekatan diri sama Allah. Mereka menyampaikan kau adalah orang yang tepat. Tetapi sesampainya saya di sini justru saya tidak mendapatkan jawaban dari itu semuanya. Nah, calon guru ini mengatakan, kalau begitu, kalau kau ingin mencari ilmu berkaitan dengan kedekatan dengan Allah, bukan ke saya. Pergilah engkau ke tepi hutan, di sana ada air mancur, berwudulah kau di situ. Setelah itu kamu bermohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan kesempatan engkau merasakan nikmat berhadapan dengan Tuhan. Datanglah dia ke sana, berwudulah dia, sungguh-sungguhlah dia beribadah hanya karena nasihat orang tadi. Padahal ini ahli maksiat kan? Ya, yang rajin minum, rajin bikin melakukan kesalahan, maksiat semuanya dia bikin. Tapi nasihatnya cuma satu, jangan ke saya, pergilah kau ke tempat yang lain, di mana di situ tidak ada orang, berwudulah di situ, beribadahlah, mintalah kepada Allah. Jangan minta sama saya, minta saja sama Allah. Akhirnya orang ini melakukan yang dinasihati oleh pemabuk tadi, yang dianggap akan bisa mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah saya ilmu yang dimana dengan ilmu itu saya bisa dekat dirimu ya Rabb. Saya tidak akan lagi berdekatan dengan manusia yang dimana saya akan melakukan maksiat lagi ya Rabbi. Maka berikan saya petunjuk ya Allah, berikan saya ilhammu ya Allah, berikan saya ilmumu itu ya Allah, agar saya supaya semakin dekat dan semakin takut kepadamu ya Rabb. Akhirnya doa pemuda ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabah oleh Allah. Kemudian jadilah dia adalah orang yang ahli dalam ibadah dan yang paling takut sama Allah. Keadaan itu berangsur-angsur ada orang yang mulai kenal. Si fulan, si pemuda yang tadi yang belajar mencari keridhaan Tuhan, ingin dekat dengan Allah. Ternyata dia sudah dekat dengan Allah sekarang. Ayo kita belajar ke dia. Semua orang perlahan-lahan mulai belajar. Akhirnya pemuda ini, dia menjadi sudah tua, kemudian mendapatkan murid yang banyak. Datang berkumpul belajar di rumahnya dia, belajar di rumahnya, kemudian belajar tentang bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada suatu ketika orang ini sudah mulai sakit-sakitan. Yang tadi mau belajar pada Allah ini, yang pemuda tadi ini mulai sakit-sakitan dan dia berharap pada Allah, ya Rabbi, saya ini tidak akan mungkin berada pada posisi takut sama dirimu ya Rabb, kecuali melalui seorang pemabuk yang dulu menasehatiku untuk senantiasa beribadah padaku. Ya Rabbi, aku berharap di saat sebelum aku mati, aku berharap engkau memberikan hidayah kepada pemabuk tadi.
Karena berkat dialah juga yang menasehati saya untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Saya merasakan bagaimana nikmatnya beribadah. Sekalipun dia tidak rajin ibadah ya Rabb. Dia bermohon, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang itu ya Rabb. Berikanlah hidayah ya Rabb. Dia punya keyakinan yang kuat. Saking punya keyakinan yang kuat sehingga Allah jawab doanya itu. Kemudian Allah jadikan dia doanya dikabulkan, dan orang yang dimintakan tadi pemabuk akhirnya menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sepenggal cerita singkat ini yang diajarkan bagi kita adalah harus yakin kepada Allah. Jangan pernah ragu dalam meminta. Tidak boleh minta sama Tuhan hanya biasa saja. Minta sama orang tua juga kan kadang kita harus bermanja dulu kan. Mama minta ini dulu Kadang-kadang kita mau bujuk orang tua dengan cara apa? Bekerja dulu. Mulai pas sapu-sapu ke sadiki. Padahal ada yang dia minta itu. Coba kalau tidak ada yang dia minta, biar musuh tidak mau. Kadang-kadang begitu kan. Karena punya keinginan, punya keyakinan yang kuat, maka lakukanlah sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah lupa berdoa. Makanya Allah menyebutkan, lau balagat dunubuka ananas samai, sekiranya kalian itu memiliki dosa yang banyaknya dosa seperti awan di langit. Tahu awan? Banyak tidak awan di langit itu? Kadang-kadang saking banyaknya awan tidak kelihatan lagi lah langit. Allah bilang, kalau kalian punya kesalahan, walaupun sebanyak awan di langit, tapi kalau kamu da'autani wa rojautani, selantiasa berdoa sama saya. Allah bilang, kau punya dosa banyak, tapi sering berdoa sama saya, tidak pernah putus berdoa. Biar bikin kesalahan berdoa, ya Allah ampuni saya. Atau kita senantiasa istighfar bikin kesalahan, Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berdoa kepada Allah, istighfar pada Allah. Warajautani, dan hanya berharap sama Allah, tidak boleh berharap. Sebagaimana pemuda ini, dia berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, kemudian sungguh-sungguh dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia minta Allah kabulkan. Yang tadinya pemabuk, dia berdoa pada Allah agar supaya orang itu bisa mendapat hidayah, diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena keyakinannya harus kuat. Tidak boleh tidak percaya sama Allah. Semua yang kita miliki saat ini Allah sudah sediakan. Cuma masalahnya adalah kita terkadang kurang serius, kurang sabar, kurang serius, kurang sabar dengan apa yang kita minta sama Allah, sehingga Allah juga terkesan menunda apa yang kita minta. Allah mau tunggu sampai kapan kau itu mau sabar. Yang Allah inginkan adalah senantiasa berprasangka baik sama Allah. Tidak boleh berprasangka buruk. Saya sudah minta tapi tidak dikabulkan, kayaknya Tuhan ini jahat. Tidak boleh. Allah bilang, ana inda dhonni abdi bi, saya ini kata Allah akan sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap diriku. Jadi yang kita inginkan, yang Allah inginkan dari kita adalah senantiasa berpikiran baik. Sama siapa? Sama Allah. Apa yang kita pikirkan tentang Allah berkaitan dengan kebaikan, itu juga yang Allah mau kasih. Kalau kita berharap, ya Allah ini kayaknya lagi jahat sama saya, Allah juga buat begitu sama kita. Makanya Allah inginkan harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berprasangka baik, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, kemudian bersabar menanti jawaban dari doa. Tidak boleh tergesa-gesa. Ini dulu, cepat kamari dulu. Kira-kira kalau di rumah mau minta begitu, suruh-suruh cepat, mama dan papa mau kasih atau dia marah? Dia mau kasih atau dia marah? Dia marah. Apa dia bilang? Orang tua bilang apa? Sabar sadiki, jangan terburu tunggu dulu. Itu orang tua bilang, tunggu dulu. Bukan berarti tidak mau kasih. Yang dilihat itu adalah kesabaran dan berprasangka baik sama orang tua, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan dari kita, senantiasa berprasangka baiklah kepada Allah. Semakin baik kita berpikiran kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan.
Asalkan kita ikhlas. Yang kedua harus bersabar. Dua hal ini yang akan menjadi modal dalam kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, tibalah kita pada penghujung acara Anak Saleh pada kesempatan ini. Mudah-mudahan program ini mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan segenap kru diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari tadi kita buka dengan doa kan? Kita tutup dengan doa. Saya minta Humairah berdoa, memimpin doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain